Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, diberi bisa bertemu lagi di kolom channel YouTube saya Basuki Kurniawan. Teman-teman, ini saya ingin mencoba berdiskusi dengan teman-teman tentang alat bukti dalam hukum perdata, khususnya manakala kita bersidang di pengadilan negeri ataupun pengadilan agama, teman-teman. Prosesnya dari gugatan, jawaban gugatan, kemudian ada replik, duplik, kemudian masuklah kita yang kita sebut dengan sebutan bukti di dalam persidangan. Bukti di persidangan ini, teman-teman, merupakan fondasi kita untuk bisa memenangi suatu perkara perdata yang sedang kita hadapi. Maka kemudian, apa sih yang dimaksud dengan alat bukti di dalam hukum perdata itu? Alat bukti dalam perdata itu, teman-teman, ada yang kita sebut pertama PS. Apa itu? Pemeriksaan setempat. Jadi pemeriksaan setempat itu majelis hakim menuju ke tempat perkara tadi dengan didampingi oleh polisian, kemudian koramil, juga ditemani oleh pihak perangkat desa, serta tidak lupa pihak penggugat dan pihak tergugat untuk melihat langsung kejelasan bukti-bukti perdata, alat bukti yang sudah dibuktikan dalam pembuktian tadi dengan dicocokkan gugatan dengan jawaban gugatan, disesuaikan dengan bukti-bukti yang sudah ada di pihak desa, baik itu letter C maupun akta hibah, ataupun juga jual beli, ataupun juga yang kita sebut dengan sebutan itu adalah sertifikat hak milik, itu disesuaikan. Maka di dalam pasal 153 HIR itu ada namanya pemeriksaan setempat, Bapak Ibu, yang menjadi peluang untuk kita lebih memperkuat posisi untuk bisa memenangkan perkara perdata. Yang kedua yakni keterangan ahli di pasal 154 HIR. Dan tidak lupa yakni yang kita sebut dengan sebutan dalam pasal 164 itu bukti tertulis. Bukti tertulis itu ada juga bukti saksi nanti dan juga bukti persangkaan. Tetapi dalam alat bukti yang tertulis tadi, untuk menjadi kita bisa lebih memahami perkara perdata, teman-teman, yakni kita perlu membuat suatu rangkuman bukti-bukti yang menunjukkan bahwasanya kita itu dalam perdata memiliki posisi yang kuat dalam suatu perkara tersebut, baik itu perkara perbuatan melawan hukum, waris, ataupun tentang perkara jual beli dan lain-lain. Tapi yang saya bahas di sini yakni alat bukti di persidangan dalam bentuk tertulis, rekan-rekan semua. Yang mana kita, kalau kita mengajukan ke majelis hakim, baik itu teman-teman mungkin ada yang sebagai paralegal ataupun lawyer, sarjana hukum, ataupun teman-teman juga sebagai orang umum untuk bisa mengetahui alat bukti persidangan perkara perdata itu, perlu di-list apa aja bukti-bukti yang menjadi tolak ukur, yang menjadi bukti bahwasanya Anda sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut, harus di-list. Mungkin KTP, kemudian bisa juga kalau ada akta hibah, kemudian letter C, ditulis perinci satu persatu. Letter C desa, ataupun sertifikat hak milik, dan juga jangan lupa bukti pembayaran SPT pajak per tahunnya, itu bisa didaftarkan, di-list satu persatu, Bapak Ibu, untuk alat bukti dalam hukum perdata, sampai menunjukkan itu di-list satu persatu, diterangkan nomornya itu untuk menyanggah apa, dan buktinya jangan lupa tulis kalau Anda sebagai tergugat T1, T2, T3, kalau Anda sebagai penggugat P1, P2, di dalam kolom sama buktinya tadi itu, bukti letter C, bukti akta hibah, bukti KTP fotokopi tadi itu. Kemudian teman-teman semua jangan lupa dimaterai dan juga dileges di kantor pos. Aturan hukum harus dileges dan dimaterai 10.000 di kantor pos. Itu sebagai hukum acara perdata, agar kenapa Bapak Ibu, teman-teman semua memiliki legal standing. Legal standing apa ya? Posisi yang kuat dalam bidang hukum perdata. Maka alat hukum perdata itu dalam perkara perdata tadi itu, teman-teman semua
menjadi hal yang signifikan untuk kita bisa memenangkan ataupun minimal kita bisa sebagai penang dalam perkara perdata tersebut. Nah, maka yang kami rasakan ya itu alat bukti tadi itu dikumpulkan satu persatu, kemudian ditata, tulis dalam kolom teman-teman bisa cari nanti di Google untuk bentuk formnya ya, form bukti alat bukti penggugat walaupun juga tergugat bisa cari alat buktinya, kemudian dikasih nomor T1 apa buktinya, menerangkan tentang apa, sampai sebanyak-banyaknya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman punya bukti-bukti konkret seperti teman-teman punya apa ya, kayak akta hibah, lettersi ataupun lettersi desa, itu juga sampai-sampai kalau tanah lebih kuat mungkin bisa di sertifikat hak milik ya, sertifikat hak milik. Itu yang mungkin teman-teman yang saya rasakan, karena teman-teman juga mungkin sebagai fondasi alat hukum perdata tadi, teman-teman bersidang entah menggunakan lawyer atau teman-teman bertindak sendiri. Jadi alat bukti tadi itu harus dilegaskan, dimaterai di kantor pos, dan kemudian diberikan kepada majelis hakim untuk sebagai bukti di dalam persidangan bahwasanya Anda adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah tersebut. Mudah-mudahan kita sehat teman-teman. Itu sudah sharing saya mengenai alat bukti hukum perdata. Dan mungkin kita bisa next time ketemu lagi dan bisa berdiskusi di lain waktu. Terima kasih sudah mendengarkan. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.